Kami dari PGMI Reguler semester 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Zahra Lihaya Sofa sebagai moderator. Dan saya Fajar Rahmalia sebagai presentator. Saya Dwi Nadia Cahyanti, di sini saya sebagai audiens. Baik, di sini saya akan presentasikan mengenai peradaban Islam di persimpangan rekonstruksi narasumber melalui lensa tradisi dan modernisasi. Pendahuluan, peradaban Islam memiliki sejarah panjang dan kaya yang dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang hingga saat ini. Dalam rentang waktu tersebut, peradaban ini melahirkan berbagai aspek budaya, ilmu pengetahuan, dan sistem sosial yang mempengaruhi tidak hanya umat muslim, tetapi juga umat manusia secara umum. Keunikan peradaban Islam terletak pada kemampuannya untuk berevolusi sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti yang mendasarinya. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana masyarakat muslim menghadapi tantangan kontemporer dan memastikan bahwa warisan budaya dan spiritual ini tetap relevan dalam dunia yang semakin kompleks. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, peradaban Islam seringkali dihadapkan pada sejumlah pertanyaan fundamental mengenai identitas dan adaptasi. Di satu sisi, banyak orang berargumen tentang perlunya pembaruan pemikiran dan praktik dalam Islam untuk menghadapi isu-isu modern, seperti hak perempuan, demokrasi, dan kebebasan berpendapat. Di sisi lain, ada juga kekhawatiran bahwa pengaruh luar dapat mengikis nilai-nilai tradisional yang telah menjadi bagian integral dari identitas Muslim. Dalam situasi ini, penting untuk mengeksplorasi cara-cara di mana narasumber dari berbagai tradisi intelektual dapat memberikan panduan dalam mendekati isu-isu kontemporer. Pembahasan konsep peradaban Islam. Peradaban Islam merupakan salah satu fenomena sosial dan budaya yang memiliki implikasi luas terhadap perkembangan sejarah umat manusia. Konsep ini merujuk pada integrasi antara nilai-nilai keagamaan yang diajarkan oleh Islam dan berbagai praktek budaya yang muncul seiring dengan evolusi waktu. Ada 3 komponen utama yang menjadi pusat perhatian dalam studi peradaban Islam, yaitu yang pertama ada teologi, etika, dan kompleksitas sosial. Ketiga komponen ini berinteraksi untuk membentuk kerangka pemahaman dan praktik yang unik yang berbeda dari peradaban lainnya. Yang pertama, teologi. Teologi Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis tidak hanya mengatur dimensi spiritual, tetapi juga aspek sosial dan politik. Agama Islam menawarkan panduan mengenai keadilan moralitas dan tanggung jawab sosial. Hal ini menciptakan sistem nilai yang menjadi dasar bagi pengembangan masyarakat muslim. Seiring dengan berkembangnya pemikiran dan interpretasi, teologi Islam juga mengakomodasi beragam pandangan, mencerminkan dinamika situasi sosial dan historikal. Yang kedua ada etika. Etika dalam peradaban Islam bersifat universal. Konsep-konsep seperti keadilan, integritas, dan kasih sayang merupakan inti dari ajaran Islam. Etika ini berlaku tidak hanya dalam konteks hubungan individual, tetapi juga dalam konteks sosial. Misalnya, kewajiban zakat dan infak mencerminkan keharusan bagi umat muslim untuk berbagi dengan sesama serta membantu mereka yang kurang beruntung. Ini menciptakan ikatan sosial yang kuat dan saling mendukung antar anggota komunitas. Kompleksitas sosial. Peradaban Islam memiliki kompleksitas sosial yang tinggi, dibentuk oleh berbagai faktor seperti etnis, kebudayaan, dan lokalitas. Di berbagai belahan dunia, peradaban Islam menunjukkan warna dan karakteristik yang berbeda. Misalnya, peradaban Islam di Timur Tengah mungkin berbeda dengan yang ada di Asia Tenggara atau Afrika. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi lokal dalam penerapan ajaran Islam, yang kaya akan variasi namun tetap saling melengkapi. Yang kedua ada tradisi dalam peradaban Islam. Tradisi dalam peradaban Islam terdiri dari praktik dinamika sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini sangat penting dalam menjaga identitas kolektif umat muslim dan memberikan kerangka bagi kepercayaan dan perilaku mereka.
Pembentukan identitas. Pembentukan identitas melalui tradisi ini manifest dalam berbagai aspek, mulai dari ibadah hingga ritual sosial. Melalui pelaksanaan ibadah seperti sholat, zakat, dan puasa Ramadan, umat Islam tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga membangun identitas komunitas yang kuat. Kegiatan sosial semacam ini memperkuat ikatan antar individu, membantu membangun rasa saling memiliki, dan menciptakan solidaritas sosial yang penting bagi kelangsungan peradaban. Pemeliharaan pengetahuan. Dalam tradisi Islam, dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh para ulama dan intelektual. Mereka berperan penting dalam mendokumentasikan dan menginterpretasikan sumber-sumber keagamaan serta mengembangkan doktrin dan hukum Islam. Warisan budaya Islam juga mencerminkan nilai-nilai teladan dan tradisi seperti seni, arsitektur, dan sastra. Karya-karya besar dalam seni dan arsitektur Islam misalnya menunjukkan perpaduan antara estetika dan prinsip-prinsip spiritual. Masjid dan gedung-gedung lainnya berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya dan kemajuan peradaban. Pengaruh tradisi lisan. Tradisi lisan juga memainkan peran integral dalam peradaban Islam, di mana cerita, puisi, dan hikmah diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Tradisi ini membantu memperkuat nilai-nilai moral dan sosial yang diajarkan oleh agama. Sambil memperkaya budaya lokal, masyarakat yang mengandalkan tradisi lisan seringkali menemukan kebijaksanaan dalam aplikasi nyata dari ajaran Islam. Yang ketiga, modernisasi dalam konteks peradaban Islam merupakan fenomena global yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam peradaban Islam. Proses ini mengharuskan umat Islam untuk merespon tantangan dan peluang baru yang ditawarkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh peradaban Islam dalam era modern ini adalah bagaimana memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Revolusi industri dan perkembangan teknologi informasi memberikan kesempatan untuk mempercepat penyebaran pengetahuan. Umat Islam diajak untuk tidak hanya berkonsumsi teknologi, tetapi juga untuk menjadi pencipta dan inovator dalam bidang tersebut. Globalisasi. Globalisasi juga berperan penting dalam merubah cara umat Islam berinteraksi dengan dunia. Pertukaran budayalah yang mendorong dialog antar peradaban yang dapat menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk menunjukkan nilai-nilai positif dari agama. Namun, globalisasi juga membawa tantangan berupa homogenisasi budaya yang dapat mengancam keunikan tradisi dan identitas lokal. Pendidikan modern. Pendidikan modern menjadi faktor kunci dalam proses modernisasi. Penerapan kurikulum yang relevan dan inovatif di lembaga pendidikan Islam akan menghasilkan generasi yang siap menjawab tantangan zaman. Sebuah sistem pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pelajaran sains dan teknologi sangat diperlukan untuk membentuk individu yang kompeten di era global. Perubahan sosial. Akibat modernisasi juga mempengaruhi peran perempuan dalam peradaban Islam. Masyarakat modern semakin membuka ruang bagi perempuan untuk berkontribusi di berbagai sektor, baik di ranah publik maupun pribadi. Dalam hal ini, penafsiran teks-teks keagamaan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan dihormati. Normatif dan kontekstual. Dalam menghadapi modernisasi, penting bagi umat Islam untuk menyeimbangkan antara hukum yang normatif dan penerapan yang kontekstual. Pemahaman yang fleksibel terhadap ajaran Islam memungkinkan umat untuk beradaptasi dengan kondisi baru tanpa kehilangan jati diri mereka. Yang keempat, ada integrasi tradisi dan modernitas. Pengintegrasian antara tradisi dan modernitas merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan peradaban Islam. Konsep ini tidak hanya relevan. Yang keempat, ada integrasi tradisi dan modernitas. Pengintegrasian antara tradisi dan modernitas merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan peradaban Islam.
Konsep ini tidak hanya relevan, tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran luhur Islam tetap hidup dan diaplikasikan dalam konteks yang terus berubah. Dialog antar generasi. Dialog antar generasi sangat penting dalam proses integrasi tradisi dan modernitas. Generasi muda perlu diberdayakan untuk memahami dan menghargai tradisi, sambil juga aktif mengeksplorasi perspektif baru yang ditawarkan oleh modernitas. Melalui interaksi yang konstruktif, pemahaman yang lebih baik dapat dicapai tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Kebangkitan kembali pemikiran Islam. Ada kebutuhan akan kebangkitan kembali pemikiran Islam yang kritis. Ini mencakup upaya untuk mengkaji kembali teks-teks klasik dengan perspektif modern, sehingga menghasilkan interpretasi yang relevan dengan kondisi saat ini. Pemikiran intelektual yang maju akan membantu masyarakat muslim untuk mendiskusikan isu-isu kontemporer secara lebih efektif. Pembentukan narasi baru. Pembentukan narasi baru yang inklusif dan adaptif akan membantu umat Islam dalam menghadapi tantangan global. Narasi yang menekankan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan saling pengertian sangat diperlukan untuk menggalang kerjasama dengan komunitas lain, serta meningkatkan citra Islam di dalam dan luar negeri. Keterlibatan dalam isu global. Umat Islam seharusnya terlibat dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan berkontribusi pada solusi untuk masalah-masalah tersebut, peradaban Islam dapat memperkuat posisinya dalam konteks global dan menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan aspirasi kemanusiaan modern. Peran media sosial. Media sosial menjadi alat yang efektif dalam membangun kesadaran dan dialog mengenai peradaban Islam. Penggunaan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang Islam dapat membantu mengatasi stereotip negatif yang berkembang. Ini memberi peluang bagi generasi muda untuk terlibat lebih aktif dalam menyebarluaskan nilai-nilai Islam di seluruh dunia. Yang kelima, tantangan di masa depan. Di masa depan, peradaban Islam menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi. Tantangan ini mencakup dinamika geopolitik, masalah sosial ekonomi, serta krisis lingkungan yang kian memprihatinkan. Untuk itu, respon proaktif dan seluruh elemen masyarakat diperlukan agar peradaban Islam tetap relevan dan berkontribusi positif. Yang pertama yaitu ada konflik dan radikalisasi. Konflik yang sering terjadi di negara-negara berpenduduk muslim menunjukkan adanya kecenderungan radikalisasi yang dapat mengancam stabilitas. Oleh karena itu, pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan keterbukaan menjadi penting untuk mencegah penyebaran ideologi yang merusak. Perubahan iklim yang menjadi isu global mengharuskan umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diajarkan dalam agama. Ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kebijakan dan praktek yang responsif terhadap isu lingkungan demi keberlangsungan kehidupan di bumi. Ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial yang masih terjadi di banyak wilayah menuntut umat Islam untuk aktif berjuang demi hak-hak masyarakat yang tertindas. Dengan menegakkan keadilan sosial, peradaban Islam dapat menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Dan yang terakhir ada keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi dan peningkatan angka pengangguran di negara-negara muslim merupakan tantangan yang perlu diatasi. Masyarakat harus kreatif dalam mencari solusi ekonomi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam berbisnis. Analisis. Rekonstruksi narasumber dalam konteks peradaban Islam harus mengedepankan keselarasan antara tradisi dan modernisasi. Pendekatan ini bisa dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, keterlibatan intelektual. Keterlibatan intelektual dalam kajian peradaban Islam merupakan langkah strategis untuk menciptakan dialog yang produktif antara pemikir tradisional dan modern.
intelektual, Islam harus didorong untuk mengkritisi dan menggali pemikiran-pemikiran sebelumnya, serta menawarkan solusi yang sesuai dengan konteks zaman sekarang. Melalui seminar, diskusi, dan publikasi, mereka dapat menjelaskan relevansi ajaran Islam dalam menghadapi tantangan modern. Hal ini tidak hanya akan memperkaya diskursus Islam, tetapi juga mendorong generasi muda untuk berpikir kritis dan menginternalisasi nilai-nilai sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang kedua, ada pendidikan multidimensional. Pendidikan memainkan peran sentral dalam proses rekonstruksi peradaban Islam. Sebuah sistem pendidikan yang multidimensional yang mengintegrasikan pendekatan formal dan informal dengan penekanan pada pengembangan karakter, penalaran kritis, dan keterampilan praktis sangat diperlukan. Dalam konteks ini, pendidikan harus mampu menghasilkan individu yang tidak hanya memahami teks-teks keagamaan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan memberi kontribusi positif dalam masyarakat global. Pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang moderat akan memungkinkan siswa untuk menghargai warisan budaya mereka sambil tetap mengadopsi kemajuan yang ditawarkan oleh modernitas. Yang ketiga, ada dialog antar budaya. Dialog antar budaya merupakan faktor kunci dalam menciptakan harmoni dalam masyarakat multikultural yang semakin kita hadapi di era modern. Umat Islam perlu meningkatkan penyadaran akan pentingnya dialog yang konstruktif dengan pemeluk agama dan budaya lain. Melalui inisiatif lintas budaya seperti proyek seni, kolaborasi ilmiah, dan kegiatan sosial, umat Islam dapat menunjukkan nilai-nilai toleransi dan saling pengertian, serta mendemonstrasikan bahwa ajaran Islam mendukung kerjasama dan kolaborasi antar segmen masyarakat. Dialog yang aktif juga berpotensi untuk mengurangi prasangka dan stereotip, serta memperkuat posisi Islam sebagai agama yang mendukung perdamaian dan keadilan. Melalui 3 pendekatan tersebut, diharapkan peradaban Islam dapat mengalami rekonstruksi yang tidak hanya mempertahankan tradisinya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan kompleks di era modern ini. Dengan demikian, peradaban ini akan tetap relevan dan berdaya saing, sembari tetap setia pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai esensial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke kawan-kawan, itu tadi pembahasan kita tentang peradaban Islam di persimpangan rekonstruksi narasi melalui lensa tradisi dan modernisasi. Baik, apakah Mbak Nadine ada pertanyaan? Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan sesi tanya jawab bersama presentator. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada presentator. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana tradisi Islam telah membentuk identitas budaya di berbagai wilayah dan apa tantangan yang dihadapi dalam menghadapi modernisasi saat ini. Lanjut ke pertanyaan seterusnya. Boleh, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu sejauh mana peran teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh pada penyebaran pemikiran Islam yang tradisional versus mandiri. Dan pertanyaan yang terakhir dari saya, yakni apa saja contoh nyata dari dialog antara tradisi dan modernitas dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sosial di komunitas muslim. Itu saja pertanyaan dari saya serahkan kembali ke moderator. Baik, buat Mbak Lia, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari
Mbak Nadine. Untuk pertanyaan pertama tadi, bagaimana tradisi Islam telah membentuk identitas budaya di berbagai wilayah dan apa tantangan yang dihadapi dalam menghadapi modernisasi saat ini? Oke, jawabannya adalah tradisi Islam telah membentuk identitas melalui praktik keagamaan, seni arsitektur, dan norma sosial. Namun, tantangan yang muncul dari modernisasi seperti individualisme, globalisasi, dan perubahan nilai seringkali mengarah pada konflik antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap nilai-nilai baru. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu sejauh mana peran teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh pada penyebaran pemikiran Islam yang tradisional versus modern? Jawabannya adalah teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan penyebaran pemikiran Islam dengan cepat dan luas. Ini dapat membantu pemikiran tradisional untuk tetap ada, tetapi juga memberi ruang bagi pemikiran modern yang lebih progresif, menciptakan pluralisme dalam pemahaman dan praktik Islam. Oke, untuk pertanyaan terakhir tadi, apa saja contoh nyata dari dialog antara tradisi dan modernitas dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sosial di komunitas muslim? Jawabannya yaitu, contoh nyata bisa kita lihat dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang menggabungkan tradisi lokal dengan praktik modern seperti penggunaan aplikasi untuk pendidikan agama, pengalaman dana secara daring untuk amal atau kegiatan sosial yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern seperti seminar tentang kesehatan dan keuangan syariah. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Nadine. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini adalah rekonstruksi peradaban Islam dalam konteks modernisasi merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat diabaikan. Melalui pemahaman yang holistik terhadap nilai-nilai Islam yang tradisional dan keterbukaan terhadap perubahan, umat Islam dapat membangun jembatan antara warisan budaya dan tantangan global yang ada. Poin penting dari proses ini adalah pentingnya mencari keseimbangan antara pengetahuan agama dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dengan demikian, peradaban Islam tidak hanya akan tetap relevan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi peradaban global. Di samping itu, tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di era modern menuntut adanya kolaborasi interdisipliner yang melibatkan semua elemen masyarakat. Dialog lintas budaya, pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter, dan keterlibatan intelektual akan memungkinkan umat Islam untuk merespon isu-isu kritis yang dihadapi masyarakat. Rekonstruksi ini diharapkan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya beriman, tetapi juga berkompeten, menjadikan peradaban Islam tetap dinamis dan inovatif. Dengan langkah-langkah strategis ini, peradaban Islam diharapkan mampu menjadi teladan dalam menjalin relasi damai dengan keanekaragaman budaya dan agama di dunia yang semakin kompleks. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Itu dia tadi presentasi dari kita, hasil kerja kita. Mohon maaf bila ada kata-kata yang banyak salah dan banyak kurangnya juga. Saya tutup aja presentasi ini ya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.